kalau pada saat ini negara kita bisa merdeka karena bantuan dari Perhimpunan Indonesia atau PI. Bahkan PI menjadi salah satu pelopor kemerdekaan di kancah internasional dan nama Indonesia dibuat oleh organisasi PI. Perhimpunan Indonesia awalnya berasal dari Indische Vereniging yang dibentuk pada 1908 dan memiliki arti untuk membuka pintu bagi mahasiswa Indonesia di Belanda, dan memiliki arti juga untuk memajukan kepentingan-kepentingan Indiërs di Belanda dan juga mengadakan hubungan Hindia-Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh sekelompok pemuda yang aktif berpartisipasi dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Pendiri Perhimpunan Indonesia ialah yang pertama R.M. Notosuroto, R. Panji Sostrokartono, dan R. Husein Djajadiningrat. Perhimpunan Indonesia dibentuk sebagai pelopor kemerdekaan Indonesia dan juga secara aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Majalah yang diterbitkan bernama Hindia Belanda kemudian juga berubah nama menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan didirikannya Perhimpunan Indonesia dibagi atas 3 hal utama. Yang pertama, Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, Indonesia harus bersatu dalam melawan Belanda. Dan yang ketiga, Indonesia harus mengandalkan kekuatan yang dimilikinya sendiri untuk melawan Belanda. Strategi pergerakan Perhimpunan Indonesia menggunakan strategi radikal non kooperatif yang dimana mereka menggunakan cara keras untuk menentang kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda, yang dimana mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non kooperatif menekankan bahwa jika Indonesia ingin merdeka maka harus diusahakan oleh bangsanya sendiri tanpa campur tangan oleh pihak lain. Pergerakan Perhimpunan Indonesia yang bersifat radikal diperjelas dengan manifesto politik yang dikeluarkan pada tahun 1925 yang menginspirasi para penyelenggaraan Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Perhimpunan Indonesia bergerak berdasarkan 3 asas yang telah disepakati. Yang pertama, Indonesia menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Yang kedua, Indonesia akan bersatu untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, Indonesia akan belajar secara mandiri untuk dapat mencapai persatuan yang digunakan sebagai alat melawan kolonialisme Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 oleh Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Notosuroto. Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia bukanlah sebuah organisasi yang berfokus pada bidang politik, melainkan organisasi intelektual, sosial, dan budaya. Di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta, barulah Perhimpunan Indonesia ini mengalami sebuah perubahan, di mana organisasi ini akhirnya lebih condong kepada ranah politik dengan aktif menyuarakan pergerakan nasional Indonesia di media-media Indonesia dengan tujuan Indonesia menjadi merdeka. Dengan Insinyur Soekarno, akhirnya Muhammad Hatta menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Penggunaan istilah Indonesia ini menjadi bukti sifat radikal bahwa Indonesia ingin merdeka. Selain itu, banyak organisasi nasional lainnya yang berdiri akibat terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia ini. Kemudian, apa yang terjadi jika saat itu Perhimpunan Indonesia tidak pernah dibentuk? Kami memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja hingga saat ini belum ada sebuah organisasi pergerakan nasional yang menggunakan istilah nama Indonesia di dalamnya. Karena seperti yang kita tahu, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia pada saat itu memiliki peranan penting dalam pembuatan ideologi bangsa Indonesia untuk segera merdeka dan mandiri. Maka dari itu, jika Perhimpunan Indonesia tidak pernah dibentuk, maka bisa saja Indonesia tidak akan pernah memiliki komitmen yang cukup kuat dan bulat akan persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, masyarakat Indonesia belum memiliki ideologi untuk memerdekakan negaranya dan lebih memilih bergantung kepada para penjajah. Maka saat itulah Perhimpunan Indonesia memberikan mereka ideologi yang tepat, yaitu kemerdekaan untuk Indonesia. Dari Perhimpunan Indonesia kita dapat mengambil nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat kita dibagi dalam kelompok, kita memiliki
kepribadian yang berbeda-beda. Dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan, kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik. PI juga diciptakan oleh mahasiswa di Belanda, yang walaupun mereka tinggal jauh dari tanah air mereka terus memikirkan kesejahteraan negara mereka. Sebagai siswa, kita juga harus memiliki pemikiran yang sama, yaitu selalu mementingkan kesejahteraan negara kita. Pemeliharaan Tuhan dapat kita lihat dengan bagaimana cara Tuhan memelihara kita pada zaman perang dahulu. Bangsa Indonesia sekarang dapat mengetahui bagaimana perjuangan pahlawan dahulu. Sama seperti yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu Galatia 5 ayat 13-15.